Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Dwi Putra, asal dari Palopo. Saya dari jurusan Sosiologi Agama semester 4 YN Kota Palopo. Nah, di sini saya akan membahas mengenai sebuah permasalahan, yaitu dampak pergaulan bebas dalam menentukan masa depan. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai bagaimana dampak atau yang terjadi di daerah saya akan menjelaskan pergaulan bebas itu sendiri sebelum saya melangkah lebih jauh. Nah, pergaulan bebas atau kenakalan remaja tidak lepas dari hubungannya oleh orang tua. Selain itu, pengaruh lingkungan pertemanan juga berpengaruh terhadap salah satu faktor yang sangat menentukan. Tentunya kita sering mendengar keluhan-keluhan tentang betapa sulitnya menemukan solusi atas masalah tersebut. Keluhan tersebut tak hanya datang dari orang lain, tetapi juga dari orang tua sendiri, yang dalam hal ini adalah orang terdekat yang dapat memahami kondisi mereka dan bisa membimbing mereka untuk tak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Meskipun memang ada begitu banyak penyebab yang melatar belakangi anak hidup dalam pergaulan bebas, maka dari itu kita sebagai orang tua penting bagi kita untuk memahami apa itu pergaulan bebas, begitupun dengan dampak yang ditimbulkan dan cara mengatasinya. Ketika kita sudah mengerti, maka komunikasikan dengan anak sebaik mungkin agar mereka memahami resiko yang ditimbulkan bila hidup di dalam pergaulan bebas itu sendiri. Dengan begitu, hal-hal yang tidak diinginkan bisa dicegah sedini mungkin. Pergaulan bebas adalah tindakan kriminal atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak terkontrol dan tidak dibatasi oleh undang-undang atau aturan hukum yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Pergaulan bebas dalam pemahaman keseharian kita identik dengan perilaku yang merusak tatanan nilai dalam masyarakat. Menurut Santrop, pergaulan bebas adalah kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat terima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Adapun bentuk-bentuk pergaulan bebas yang penting untuk diwaspadai adalah seks bebas, minum-minuman keras di kalangan remaja, tawuran, konsumsi obat-obat terlarang. Di mana pergaulan bebas tersebut bila tidak segera ditanggulangi dapat menyebabkan berbagai dampak buruk, yaitu yang pertama, timbul masalah dengan keluarga, yang kedua, kehamilan di luar nikah dan penyakit kelamin, yang ketiga, mendapat stigma buruk dari lingkungan, yang keempat, prestasi di sekolah menurun, yang kelima, cenderung mencoba hal-hal baru tanpa memikirkan akibatnya atau tanpa memikirkan ke depannya. Nah, di sini saya melihat di dalam sebuah kelompok, khususnya di Kota Palopo, banyak terjadi konflik-konflik yang menyebabkan keresahan masyarakat. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba menjelaskan cara menanggulangi pergaulan bebas tersebut. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam diri antara lain pendidikan agama, moral, dan etika dalam keluarga, kerjasama guru, orang tua dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai tersebut sangat diperlukan agar mudah diserap oleh remaja. Pendidikan hendaknya tidak hanya mengajarkan kemampuan intelektual tetapi juga mengembangkan kemampuan emosional agar dapat melatih kepercayaan diri dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, dalam hal ini pergaulan bebas juga dapat mempengaruhi kehidupan kita sendiri. Nah, ketika kita tidak dapat memilih tempat pergaulan di mana kita bisa melangkah lebih jauh lagi, tentu kita pasti terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu sendiri.
ketika kita mampu untuk memilih tempat pergaulan bebas, tempat pergaulan di mana kita untuk bisa lebih baik lagi, tentu kita harus memilih tempat pergaulan yang bersifat positif. Maka dari itu, saya berharap kepada orang tua atau teman-teman yang menonton video ini agar membuka pikirannya. Bagaimana cara kita ingin ingin melakukan sebuah hal-hal positif ketika kita kita sendiri saja masih bergaul dengan orang-orang yang selalu melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau pergaulan bebas. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai apa yang saya teliti di dalam masyarakat. Terima kasih. Saya akhir dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.